Kadang-kadang orang terlalu pinter malah nggak jadi apa-apa. Kadang-kadang orang terlalu pinter nggak jadi apa-apa. Contoh, Bapak itu sendiri terlalu pinter menata kata. Pertama, pot estate, nanam singkong tumbuh jagung. Itu kan kepinteran, terlalu pinter. Ya dah. Nah terus kemarin ada wawancara tuh, saking pinternya. Ya saking pinternya, terlalu pinter. Bukannya buru-buru mengesahkan undang-undang perampasan aset agar bisa menyita aset-aset negara ini di tangan para koruptor. Agar bisa menyita uang yang ada di tangan para koruptor. Malah buru-buru mengesahkan undang-undang TNI. Undang-undang TNI, kata Bapak kemarin, di wawancara sama Najwa Shihab, karena udah lama sekali TNI tidak berpolitik. Bukannya TNI itu pengayom bangsa ini, menjaga negara ini, netral, polisi juga begitu. Nah terus yang namanya kepolisian katanya ada batasan-batasan usia. Terus kemarin calon calon presiden dan wakil presiden itu ada batasan-batasan enggak? Kan ada batasannya. Kenapa mesti dirubah semua undang-undang tersebut? Batasan-batasan dari undang-undang 45 dulu, kalau udah di atas 70 nggak bisa lagi mencalonkan. Ya toh? Kemudian di bawah 40 juga nggak bisa mencalonkan wakil ataupun presiden. Itu karena ini ada hal tertentu yang kalian ingin gapai, maka dilanggarlah semua konstitusi tersebut. Ya, melanggar yang namanya konstitusi terutama, ya kan? Makanya pintar. Banyak orang pintar kadang-kadang ngeblunder. Nah, contoh itu, ya. Makanya ada filosofi ya. Filosofinya orang kemarin itu si Mukidi, lamen siro banter ya, gue bateri ya. Laman siro sakti ya, gue pateni. Laman siro pinter, gue bohongi. Nah itu bro, nah itu jadinya seperti itu Pak. Itu salah satu contoh ya. Emang seperti dagelan, kekonyol-konyolan itu banyak kali gitu ya. Memang betul kata Bapak itu ya. Yang namanya kadang-kadang orang pinter itu ya, ujo minteri tadi ya, ngeblunder. Contoh tadi tuh pot estate itu kan nanam singkong tumbuhnya jagung, ya kan begitu Pak. Nah apa nggak blunder? Nah masalah TNI tadi, undang-undang pengesahan TNI tadi, ya kan Bapak kemarin saya simak wawancara itu, katanya karena TNI udah lama nggak berpolitik, masuk ke dalam politik. Ya kan? Nah, apa nggak salah saya bilang ini Orde Baru jilid kedua? Nggak salah kan saya ngomong kan? Nggak salah kan? Karena beda zaman doang kan? Beda generasi kan? Nggak salah kan berarti saya bilang Orde Baru jilid kedua itu? Ya kan? Diharuskan gitu masuk ke politik gitu. Terus nanti TNI itu akan merebut kursi-kursi di kementerian dong. Ya, terus sementara polisi-polisi nanti merebut juga di sana, di bagian kejaksaan, di bagian segala macam gitu, ya kan? Nah, banyak sekali yang begini, apa kepercayaan masyarakat, ya khususnya di negara kita ini Pak, ya orang-orang terlalu pinter ini pinter pertama ya, orang-orang yang sangat pinter ini pinter ngeles. Contoh itu dulu ada Pak Luhut. Saya tidak akan pilih katanya jenderal pecatan, katanya orang yang sudah dipecat nggak kemungkin. Nah kemudian dia menjilat lagi tuh, dia bilang saya katanya pilih Wowo katanya karena dia yang terbaik, ya kan? Itu bro, karena apa? Ya itu tadi. Kadang-kadang banyak orang pinter jadi penjilat, seperti itu Pak, yang banyak di Indonesia itu. Karena orang pinter banyak jadi penjilat sekarang ini, ya kan?
bukan kadang-kadang lagi, memang nyata. Ya orang pinter, kadang-kadang orang pinter nggak bisa jadi apa-apa, jadi penjilat. Itu yang lebih bagus kan? Apa yang udah diperbuat untuk negara ini? Katanya kemarin itu mau kejar koruptor itu 100 hari kerja. Kejar koruptornya di mana? Ya dah. Kejar koruptornya di mana? Semuanya tenggelam. Yang diburu-buru bukannya undang-undang pengesahan aset, malah yang diburu pengesahan undang-undang TNI. Dengan jawaban orang pinter itu kemarin bilang, katanya karena TNI itu sudah lama sekali nggak masuk politik. Terus kemarin berarti kemenangan ini ya menggunakan data-data TNI dan Polri gitu. Karena rakyat sipil banyak yang udah tahu kan taktiknya. Ya tah? Ya disinilah kita harus bisa menjawab teka-teki yang kemarin pemilu, Pak. Teka-teki pemilu kemarin, dari mana suara itu sebanyak itu dapat? Ya salah satunya data TNI kan? Iya. Begitu kan? Karena saking balas budinya Bapak terhadap TNI kemarin kan? Saking balasnya budi kan? Hutang budi kan terhadap TNI karena guide suara kemarin kan? Begitu kan di pemilu kan? Nggak salah kalau saya bilang ini Orde Baru jilid kedua kan? Nggak salah kan? Coba kalau rakyat semuanya junius. Kalau orang pinter dan haus itu susah berdebat sama orang-orang pinter. Orang-orang haus kekuasaan, pinter ngeles. Apa yang mereka terjadi itu pura-pura nggak tahu. Itu pinter sekali. Banyak hal yang pinter kadang-kadang nggak bisa berbuat apa-apa. Contoh itu, ya kan pinter kemarin jadi Menhan, pinter kan? Beli pesawat Sukhoi bekas, dananya sekian, kemudian itu pot estate, tanam singkong, tumbuhnya jagung, cangkul-cangkul yang dalam deh, ya dah. Nah kadang-kadang juga Pak, ya ada orang pinter ya, terlalu minteri gimana? Para koruptor itu jangan terpublikasi, ya kan? Datang aja secara pribadi untuk mengembalikan uang korupsinya, kan seperti itu. Itu tandanya orang pinter, nggak bisa apa-apa. Kalau dulu ya sok-sok junior, sok-sok gentle. Ya 100 hari kami kerja, kami akan mengumpulkan data-data, menangkap para koruptor sampai ke lubang tikus, negeri Antartika, ke tempat padang pasir sekalipun, ya seperti itu. Nah inilah kepinterannya apa? Pinter bohong salah satunya. Ya Pak, salam waras. Mudah-mudahan Indonesia ya kalau udah TNI masuk ke politik, besok Indonesia tinggal waspada aja. Oke, salam waras. Indonesia bubar 2030. Ya tak Pak?